Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur wa dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah yang mudah-mudahan di siang hari ini diharapkan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita telah menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah dan diteruskan dengan kajian. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari adanya kualitas diri pada diri kita masing-masing. Kualitas diri itu lebih mengerucut kepada hal-hal yang berkaitan dengan takwa. Orang yang mempunyai kualitas diri, otomatis dia memiliki hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang sejahtera, karena merupakan implementasi dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya teringat dengan sebuah konsep yang pernah diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Syatta dalam kitab Kifayatul Asqiya. Beliau telah mengungkapkan taqwal ilah midaru kulli sa'adah wa ittiba'ul hawa ra'su kulli syarin habailah. Kalau diterjemahkan, takwa kepada Allah adalah sentral dari segala kebahagiaan, sedangkan mengikuti hawa nafsu merupakan pangkal dari segala kejahatan atau keburukan yang mengikat. Hadirin jamaah, berarti dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah, otomatis dia terhindar dari seretan hawa nafsu. Yang paling berbahaya itu adalah dimana kalau akal dan syariat kita tidak digunakan, maka kemungkinan besar kita sudah terseret oleh hawa nafsu. Manusia itu dikedepankan atau dihadapkan dua pilihan: jalan fujur, itu jalan buruk; kedua adalah jalan takwa. Nah, fujur ini jalan nafsu. Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah mengilhamkan kepada manusia itu jalan fujur dan juga jalan ketakwaan. Nah, jamaah, ketika kita berbicara soal ketakwaan inilah yang memotivasi diri seorang agar melakukan nilai-nilai terbaik. Nah, saya teringat dengan sebuah hikayah dalam Hikayatul Aulia. Ada seorang ulama sedang melakukan perjalanan, sedang melakukan safar. Di dalam perjalanan itu terlihat awan ini mendung, ya. Tapi hujannya tidak di tempat si ulama berjalan ini, justru di tempat lain. Terus ditelusuri oleh dia, kok hujan mendungnya di saya, ternyata hujannya di sana. Nah, ditelusuri oleh dia, ternyata ada seorang petani yang sedang bercocok tanam. Ya, padahal si ulama ini ingin sekali dirinya disentuh oleh air karena kekeringan. Nah, ditanyalah si petani yang sedang bercocok tanam itu, Pak, saya ini ingin sekali tersentuh oleh air karena saya kepanasan dan saya mengalami kekeringan. Hujannya mendungnya di saya dalam berjalan, tapi hujannya di Bapak. Adakah amalan yang baik untuk Bapak sehingga Allah menghadiahkan air hujan untuk Bapak gitu. Maka si petani ini cuma menjawab, saya tidak memiliki amalan yang begitu banyak dan saya tidak memiliki keistimewaan amalan-amalan. Cuma saya begini, kalau saya ini dapat hasil panen, ya, saya mendapatkan rezeki dari hasil panen, maka saya keluarkan 1/4 untuk makan saya dan istri anak-anak saya, 1/4-nya untuk beli pupuk, 1/4-nya untuk memberikan honor atau gaji karyawan saya, 1/4-nya saya mengeluarkan infak dan sedekah. Rupanya yang terakhir ini yang menarik. Kebanyakan kita ini lupa untuk memberikan, ya, infak sedekah dari hasil penghasilan. Nah, jamaah, ternyata apa yang telah dikonsepkan oleh Ibnu Syatta ini, ya, taqwal ilah midaru kulli sa'adah. Takwa kepada Allah Ta'ala itu adalah pangkal dari segala kebahagiaan. Nah, inilah yang saya maksud, ya, kualitas diri seseorang. Nah, jadi bagaimana cara untuk membangun kualitas diri itu? Di dalam surat Asy-Syam ayat 10 sampai 11, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang dirinya bersih, dan sungguh telah merugi orang yang dirinya kotor. Ya, bersih yang dimaksud di sini adalah bersih dari kemusyrikan. Hati pikirannya itu bersih dari kemusyrikan. Yang kedua, bersih dari amradul qulub, yaitu penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan nih kita memang bersih, ya, dari kesyirikan. Ya, karena apa? Karena tanpa terasa dan disadari oleh kita, sering kita melakukan kesyirikan. Contohnya, ya, kita ini telah i'timad kepada obat. Nih, kalau saya nggak minum obat ini, ya, nggak bakal sembuh, gitu. Terus kita punya keyakinan obat inilah yang bikin sembuh. Nah, kita itu sudah jelas melakukan kesyirikan, yaitu kemusyrikan. Nah, itu kadang-kadang tanpa sadar dilakukan oleh kita. Nah, jadi
kita singkirkan ya apa unsur-unsur kesyirikan ini. Wa amradul qulub, penyakit hati juga harus dibersihkan dari hati kita. Pengertian amradul qulub ini penyakit hati yang begitu banyak. Al-Imam Ghazali mengatakan ada 17 jenis penyakit hati. Ya, almarhumah Profesor Dr. Ibu Zakaria Derajat itu membagi bahwa penyakit hati itu digolongkan sampai 20 jenis penyakit hati. Sama diantaranya itu ada ria. Ya, ini kita kadang-kadang ibadah sering ria kan gitu. Sering juga sum'ah. Sum'ah ini mau didengar. Ya, kalau sholat jamaah kadang-kadang kita ini pakai bajunya bagus gitu ya. Kalau ke masjid kita pakai baju koko, baju sarung, berpeci, pakai minyak wangi. Tapi kalau sholat sendiri, kalau oblong aja udah cukup di rumah. Nah, itu kan berarti sudah ria. Ya, terutama yang jadi imam. Ya, kalau imam sendiri dia bacaannya yang pendek. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Rakaat kedua kulhu. Ya, tapi kalau sholatnya berjamaah, ayat-ayat panjang dibaca sama dia. Nah, mohon maaf, ini adalah ria. Nah, ini adalah ria atau nafsu yang terselubung. Nah, jadi ini jenis penyakit. Nah, apalagi penyakit hati itu sum'ah, atau ada lagi yang mengatakan penyakit hati itu adalah toma, serakah. Ya, serakah ini juga sangat berbahaya. Banyak penyakit-penyakit hati itu. Bahkan tadi dikatakan Profesor Dr. Zakaria Derajat itu sampai 20 jenis ya penyakit. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, bisakah seorang itu membangun kualitas diri dari ayat ini? Bisa. Yang pertama adalah ya mengembalikan fungsi kefitrahannya manusia. Jadi manusia itu pada dasar adalah fitrah. Fitrah ini adalah kondisi bawaan sejak lahir. Manusia itu pada dasar bersih. Diibaratkan seperti kertas yang bersih, tergantung coretannya. Kalau coretnya hitam, dia itu hitam. Kalau kuning, ikut kuning. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tualah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Jadi pengaruh lingkungan keluarga ini sangat berperan untuk membentuk karakter, pola pikir, akidah anak-anak. Nah, oleh karena berhati-hati ya, ketika bayi yang baru dilahirkan itu harus betul-betul dijaga. Ya, ketika Al-Imam Haramain, seorang ulama terkenal di dua kota di dua kota Saudi Arabia, yaitu Mekah dan Madinah, kalau dia ceramah pasti orang tertarik. Ya, karena isi ceramahnya bagus. Banyak orang yang suka dengan ceramahnya beliau. Tapi ketika dia menyampaikan ceramahnya, ini sering tersendat-sendat. Ya, ketika dia menyampaikan hujah, ya argumen-argumen, dia tersendat. Nah, ada yang berani bertanya, wahai imam, Anda itu ceramahnya bagus, menarik, bahkan menggugah hati. Kenapa di tengah jalan ketika Anda menyampaikan ini terbata-bata dan suaranya itu semakin tidak jelas, agak berat? Maka Al-Imam Haramain mengatakan, ini adalah dosa lama yang dilakukan orang lain, tapi dampaknya ke saya. Kok bisa begitu, Imam? Ya, pengaruh apa yang ada pada diri Anda? Begini, dulu ya saya lagi masih bayi, ya saya ini nangis minta air susu ibu. Ibu saya ke pasar. Nah, saat itu saya betul-betul nangis. Melihat saya nangis, pembantu rumah tangga saya yang kebetulan pada saat itu juga sedang mempunyai anak kecil, sedang menyusui, nggak tega melihat diri saya, akhirnya diambil diri saya disusui.
tanpa izin ayah saya. Maka ayah saya ketika melihat saya disusui oleh pembantu rumah tangga saya, itu diambil. Begitu marah, Anda ini jangan sembarang yang menyusui anak saya kalau tanpa izin. Anda ini tidak izin dengan saya. Ya, begitu karena melihat di dalam hatinya ayah dari Imam Harmain ini melihat kelakuan pembantunya ini tidak baik. Ada akhlak yang tercela yang terbiasa dilakukan oleh pembantunya ini. Akhirnya ya mulutnya si bayi ini yang dimaksud ada Al-Imam Haramain yang masih kecil itu dimasukkan 2 jari oleh ayah kandungnya sampai itu muntah, ya apa namanya, keluar susu. Maka pada saat itu pembantunya bicara, Tuan tega banget anak kecil seperti ini ya diperlakukan seperti ini, kalau meninggal bagaimana? Maka ayahnya mengatakan, lebih baik meninggal daripada anak saya itu ya terpengaruh dengan akhlak Anda. Masya Allah. Ya, maka ketika ya Al-Imam Harmain sedang ceramah, sedang memberikan tausiah, ini sering berhenti di tengah jalan dan tersendat-sendat suaranya. Dia bilang, ini dosa lama yang belum keluar dari diri saya, masih ada sisanya. Nah, hadirin jamaah, berarti benar ya, fitrah manusia itu sebenarnya memihak kepada kebenaran. Ya, karena itu perlu dijaga. Ya. Nah, ketika kita di alam ruh, ini kita pernah bersih. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah Ta'ala berfirman, ya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini adalah Tuhan Anda? Maka ruh-ruh menjawab, ya benar, kami menyaksikan Anda ini adalah Tuhan kami. Jadi ruh ini pernah berkumpul, nggak ada yang kafir, semuanya mukmin. Ruh itu manusia semuanya terkumpul dalam alam ruh. Nah, saat itu diproklamirkan oleh Allah Ta'ala, semuanya adalah beriman. Begitu lahir ke dunia, kok ada manusia yang kafir, ada manusia yang zalim, ada manusia yang munafik. Sebab apa? Maka jawabannya adalah sebab mengikuti kecenderungan masing-masing. Apa itu kecenderungan? Kecenderungan itu lebih identik adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka jalan takwa ini berimbangnya adalah jalan nafsu tadi. Jalan takwa ini adalah lawannya mengikuti hawa nafsu. Untuk membangun kualitas diri seorang itu, fungsikan kembali yaitu nilai-nilai fitrah kesucian manusia. Nah, ketika kita ini sering lalai, ketika ini kita sering melakukan maksiat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengajak kembali manusia untuk beribadah. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, jadi kul hadhihi sabili, katakanlah ya Muhammad, ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia ya untuk ya beriman kepada Allah ala basiratin, ya dengan menggunakan akal sehatnya. Ya, wa man ittaba'ani, dan begitu juga orang-orang yang mengikuti diriku juga sama, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah, ya untuk meyakini adanya Allah dengan menggunakan akal sehatnya. Nah, hadirin, berarti ya kembali kepada fitrah. Supaya fitrah ini lebih jelas, maka akallah yang akan memberikan solusi. Ya, berarti membangun kualitas diri itu bisa ya kembali kepada fitrah. Yang kedua adalah berperan kembali akal kita. Nah, jangan akal kita ini tidak digunakan dalam bersyahadat, dalam memahami keimanan. Karena iman ini sumbernya dari 2 kalimat syahadatain. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah
dan bersaksi saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, jamaah, ini kalau kita lihat kalimat syahadat ini, saya bersaksi, berarti kata saya bukan kata orang. Berarti untuk membuktikan saya ini mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu dengan akal kita masing-masing pasti berjumpa, ya pasti akan berjumpa dengan kebenaran-kebenaran tadi. Nah, jamaah, ya di dalam kajian-kajian studi ahli sunnah wal jamaah itu ada istilah hukum akli, ya hukum akli untuk memahami konsep syahadat itu, yaitu wajib, mustahil, jaiznya. Jadi sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya Rasul, mustahilnya Rasul, perkara jaiznya Rasul. Semuanya itu berjumlah 50 akidah. Berarti 50 akidah. Manusia itu wajib menggunakan akalnya agar tadi menemukan kualitas diri. Nah, ya di dalam Al-Quran itu lebih daripada 300 ayat yang menggugah manusia untuk menggunakan akal sehat kita masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak tertipu, ya, supaya tidak tertipu, jamaah, ya. Di dalam Al-Quran itu himbauan agar manusia tidak tertipu itu banyak sekali, ya, diantaranya ya ayyuhal insan ma gharatka bi rabbikal karim, wahai manusia, gerangan apa yang membuat kamu itu tertipu kepada keadaan-keadaan dunia sehingga ya menghalangi kehambaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita, ya, kadang-kadang kita sholat dapat 1 rakaat. Pertama khusyuk, kedua udah lain lagi tuh. Ya, pertama khusyuk, niat betul-betul. Kedua terganggu. Ya, uang 10.000 ketinggalan di kamar mandi, kadang-kadang juga teringat juga di dalam rakaat itu. Nah, kenapa tadi kita itu tertipu? Kenapa sebab tertipu? Akal kita belum difungsikan. Nah, jadi kembali kepada kekuatan akal untuk beribadah kepada Allah. Ya, nah, ketika ada orang yang sering berhayal, karena orang berhayal itu lebih dominasi nafsunya daripada akalnya. Karena akalnya ini tidak digunakan untuk ngaji, akalnya ini tidak digunakan untuk berakidah. Di dalam kitab Minhajul Abidin itu, Pak, pernah saya baca ada seorang yang sedang membangun rumah. Ya, diceritakan membangun rumahnya ini belum jadi, belum selesai. Sementara tukang masih berlanjut, bahan-bahan material juga masih ada di sekitarnya. Pokoknya belum selesai. Ketika dia belum selesai itu rumah, dia sudah membayangkan dan menghayal, aduh, kalau saya ini punya rumah mewah begini besar, betapa bahagianya saya dengan anak-anak istri saya. Menghayalnya seperti itu. Ya, suatu saat tanpa disadari Azrail menjemput dirinya. Ya, alias dia mau meninggal. Ya, begitu terjadi perpisahan antara jasad dan ruh, ini si orang yang membangun rumah ini dinyatakan meninggal. Akhirnya jenazahnya diurus secara Islam, jasadnya dimasukkan ke lubang kubur. Setelah itu ditinggal oleh keluarganya, oleh teman-temannya, kerabat-kerabatnya dan tetangganya, semua ditinggal. Maka datanglah malaikat Munkar Nakir bertanya kepada dirinya, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka jawabannya adalah, rumah saya belum kelar. Ya, kenapa bisa terjadi begini? Karena ketika akhir hayatnya, ini akalnya ini dimotivasi oleh hubud dunia, cinta dunia. Berhati-hati, Pak. Ya, kita ini ingin sekali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini dipastikan dia itu akan masuk surga. Nah,
bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah, karena akal inilah solusi untuk membiasakan diri agar kita ini ingat kepada Allah. Lagi-lagi ingat kepada Allah, jangan ingat kepada yang lain. Nah, jadi ketika akal ini difungsikan untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, maka dia beribadah akan terorientasi. Segala tindakan, segala perilaku, dia selalu zikrullah, dia ingat kepada Allah. Beda dengan tadi, kena lalai. Ya, lalai, ingatnya duniawi terus. Ya, di dalam Quran kan banyak. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Al-ayat. Wahai manusia, janji Allah itu pasti benar. Gitu. Oleh karena itu kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ya, kadang-kadang kan sering tertipu. Ya, saya salut dengan seorang raja dari Maroko. Itu namanya Yahya bin Yughman. Ketika dia berguru dengan Abdullah At-Tunisi, ya, Abdullah At-Tunisi ini seorang ulama di Maroko. Ya, saat itu Yahya bin Yughman bertanya kepada Abdullah At-Tunisi, wahai Syekh, ya, menurut pendapat Anda, saya ini sholat dengan pakai baju kebesaran negara, kebesaran kerajaan ini, kira-kira menurut Anda sah apa tidak? Maka jawabannya gini, dia sambil tersenyum sambil mentertawakan. Maka Yahya bin Yughman mengatakan, kok kamu itu tertawa? Ya, bagaimana saya akan tidak tertawa? Karena kebodohan kamu. Kamu katakan, apakah baju raja ini sah untuk sholat atau tidak sah? Anda tanyakan itu kepada saya. Sementara Anda ini diibaratkan seperti anjing, anjing yang sedang makan bangke, dimana kalau dia itu kencing, kakinya itu diangkat satu, takut kena najis. Ya, Anda bertanya pakaian Anda ini najis apa tidak? Diri Anda saja sudah najis, gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi begitu dia diingatkan oleh Abdullah Tunisi, itu baju-baju kebesarannya itu ditanggalkan semuanya, kuda, kereta kuda semuanya ditanggalkan. Dia belajar sama Abdullah At-Tunisi, lama dia belajar. Setelah waktunya suruh pulang, ya Abdullah At-Tunisi, Yahya bin Yughman, sudah waktunya Anda ini pulang kembali, ingat anak istri. Ini bawa tali. Kenapa saya disuruh bawa tali? Ya, begini, Anda ini, tali ini fungsinya untuk mengikat kayu bakar. Jadi Anda itu untuk cari nafkah, sekarang jadi tukang kayu bakar. Bayangkan, ya, seorang raja yang terkenal disuruh cari nafkahnya kayu bakar. Ya, dia lakukan itu, ya, lama-lama begitu. Suatu saat ada orang-orang yang minta doa kepada Abdullah At-Tunisi, ya Imam, doakan kami supaya kami ini sehat walafiat, kami ini panjang umur, kami ini diberikan ilmu yang manfaat. Maka Abdullah At-Tunisi mengatakan, doanya ini sekarang bukan saya yang mustajabah, ada di antara kita yang mustajabah. Siapa? Yahya bin Yughman. Nah, Yahya bin Yughman itu raja ya Syekh. Sekarang dia sudah diangkat menjadi seorang wali Allah, menjadi seorang ulama, di mana doanya itu tidak lagi ditolak, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, artinya gini, dengan akal, ya, yang digunakan oleh Yahya bin Yughman ini menyadarkan bahwa dirinya adalah hamba Allah, bahwa dirinya ini sebenarnya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah, gitu loh. Jadi ada seorang raja yang berubah menjadi seorang ulama. Kalau sekarang beda, ulama jangan diteruskan. Ya. Yang ketiga adalah membangun kualitas diri ini bisa dengan mengikuti qudwatun hasanah,
yaitu suri tauladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias akhlak. Ya, alias akhlak. Nah, akhlak itu adalah halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha. Ya, kondisi batin yang mendorong untuk melakukan tindakan tanpa proses berpikir dulu. Contohnya, ya, apa yang kita lakukan ketika kita ini menemu uang isinya dompet isinya uang banyak, ya, di toilet, sepi, dalam kondisi sepi. Nah, disinilah ya akhlak kita akan muncul. Nggak ada orang, sepi, pada saat itu kita kebetulan lagi butuh uang. Apa yang Bapak lakukan? Dikantongin untuk diri sendiri atau diserahkan kepada pengurus? Yang biasanya gimana? Iya, yang benar pengurus. Tapi apa benar nanti kita kayak begitu? Nah, ini di sini adalah ada tarik menarik antara nafsu dan akal sehat kita. Disinilah yang disebut dengan ya kondisi batin yang didorong oleh suatu tindakan. Tindakannya ini bisa nafsu, tindakannya ini bisa akal. Nah, supaya kita ini perilakunya baik, maka mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas orang yang memiliki akhlak itu akan menyebarkan kasih sayang, enggak ada dendam, ya, enggak ada marah, enggak ada benci sama orang. Dia selalu ramah, ya, menciptakan suasana yang begitu kondusif kalau orang ini memiliki akhlak. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah selalu dihalangi orang, tapi Nabi tidak pernah dendam. Nabi dicaci maki, Nabi dizolimi, Nabi tidak pernah dendam. Suatu saat Nabi Muhammad ini pernah dihalangi dakwanya oleh seorang Yahudi buta, sudah tua, buta, kerjanya minta-minta, kerjanya mengemis. Setiap orang ke pasar ditarik tangannya oleh dia. Anda jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu tukang tipu, katanya. Muhammad ini agamanya ini ngawur, kata dia gitu. Pokoknya diprovokasi sama si orang buta ini. Larut panjang seperti itu, artinya berkali-kali dia melakukan gitu, tapi Nabi Muhammad tetap berbaik sama dia. Bagaimana? Setiap pagi Nabi Muhammad itu membawa makanan, ya, bawa ransom, dihadiahkan sama orang buta itu. Nah, begitu setiap pagi selama Nabi Muhammad itu hidup. Nah, Nabi Muhammad meninggal, 4 hari sudah meninggal. Ini orang buta ini nyariin, mana ya langganan saya yang ngasih makanan, kok nggak ada, kemana? Diteruskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, nih Pak, Anda dari mana aja 4 hari ada gitu. Padahal Nabi Muhammad meninggal, karena dia nggak tahu di depannya adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad sudah meninggal karena nggak melihat. Nah, dari mana aja ada gitu. Anda orang yang kemarin bukan? Iya, saya orang kemarin. Padahal dia berbohong Abu Bakar. Terus bukan, kata dia. Kalau orang kemarin itu begini, kalau dia ngasih makanan ke saya, dia selalu nyuapin, ya, nggak nyuap sendiri. Nah, apabila makanan itu ada yang keras, dia kunyah, lepeannya ini dimasukkan ke dalam mulutnya, sampai liurnya ini masih tertelan saya, terasa banget wanginya. Ya, coba liur kita kayak apa baunya. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai tertelan, ya, liurnya ini. Dan ingat, nah, Anda orang kemarin bukan? Maka Abu Bakar mengatakan bukan. Yang kemarin mana? Sudah meninggal. Siapa dia? Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nangis sejadi-jadinya ini seorang buta ini, karena selalu menghina Nabi, selalu memojokkan Muhammad, selalu di mana saja menyebar fitnah. Ya, begitu orang yang difitnah ternyata orang yang memiliki kasih sayang, masya Allah. Nah, inilah yang disebut dengan akhlak. Nah, kita tiru akhlaknya Nabi. Jadi membangun kualitas diri itu ada 3. Pertama, kembali kepada fitrah kesuciannya. Kedua, perankan kembali akal. Ketiga, kita meniru akhlaknya Nabi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kehidupan
Sehari-hari kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.